Kyai Poleng dan Nyi Poleng itu adalah sepasang genderuwo. Pada saat itu berada di dalam Gunung Gamping itu. Jadi mereka merasa terusik ketika Gunung Gamping ini diambil gampingnya. Jadi Nyi Poleng mengerahkan bala tentara jin untuk menghambat pengambilan batu gamping yang akan dibawa ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Disitulah banyak korban berjatuhan karena memang tidak akan bisa ketika di situ masih ada dua penguasa ini. Tentu saja Nyi Poleng ini sangat kejam, bahkan dia tidak segan-segan mengambil nyawa orang-orang di sekitar Gunung Gamping. Nah, konon disebutkan juga bahwa warga masyarakat di sekitar Gunung Gamping ini banyak yang meninggal, terutama pasangan pengantin baru. Nah, oleh sebab itu perlu ketika Gunung Gamping ini akan ditambang, perlu adanya sesuatu atau sarana supaya tidak akan terjadi korban lagi. Bleduk mubal lir kinupan, angin semiut gelayut saut, meratandani jumeduling sangkol. Kedip kedip soroteng geni soko uplik, katon abang merengangah koyo soroteng netro kang lagi kalap. Lindu kaping pitu, bumi bengkah soko Gunung Gamping, teng klodak, teng jretot, gawe horek mergo murka. Rumangsa diusik panggonane, rumangsa diganggu pertapane, rumangsa dirusak wewangunane. Nyi Poleng jumedul, Nyi Poleng ora nrimakake. Nyi Poleng nedya gawe memala kangge bales angkara. Ini adalah petilasan Ambar Ketawang Gamping. Ini adalah saksi bongkahan dari Gunung Gamping yang pada sekitar tahun 1755 sampai dengan 1756 ada peristiwa besar. Kisah ini diawali dari ketika Pangeran Mangkubumi sebagai raja pertama di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat akan membangun keraton yang ada di Yogyakarta. Disinilah pesanggrahan beliau, karena di Gunung Gamping ini beliau mengambil gamping sebagai material pokok untuk pembangunan keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ada dua abdi dalem yang menjadi abdi kinasihnya, yaitu Ki Wirasuta dan Nyi Wirasuta. Beliau ini adalah abdi penongsong yang berdomisili dan ditugaskan untuk menjaga pesanggrahan dari Gunung Gamping ini. Ketika itu pengambilan material gamping yang ditambang oleh para penambang gamping dilakukan dengan sangat sulit atau tidak gampang, karena ternyata di balik Gunung Gamping tersebut ada dua tokoh besar yang mewakili kejahatan ada di situ, yaitu Kyai Poleng dan Nyi Poleng.
ketika para penambang gamping berusaha untuk mengambil batu gamping yang ada di Gunung Gamping ini, Nyi Poleng dan Kiai Poleng lah yang selalu menghela. Jadi siapapun yang mengambil batu gamping di sini menjadi korban kebiadaban dan kejahatan dari Kiai Poleng dan Nyi Poleng. Banyak warga masyarakat yang menjadi korban keganasan dari Nyi Poleng. Nyi Poleng mengerahkan bala bantuan pasukan jin yang ada di batu, ada di pepohonan, di semak belukar, bahkan dari dalam tanah juga di dalam air. Mereka bersama-sama menyerang para penambang gamping. Disinilah Nyi Poleng berada dan selalu menjaga Gunung Gamping ini supaya tidak dijamah oleh orang lain. Warga masyarakat sangat khawatir dengan kondisi yang semacam ini. Oleh sebab itu warga masyarakat meminta bantuan dari Ki Wirosuto untuk menghalau Nyi Poleng yang ada di dalam Gunung Gamping ini. Akan tetapi kekuatan Ki Wirosuto yang sedemikian hebat tetap kalah dengan Nyi Poleng. Karena Nyi Poleng adalah penguasa Gunung Gamping ini. Nyi Poleng meminta tumbal sepasang pengantin yang baru melaksanakan pernikahan. Disitulah yang menjadikan kekhawatiran masyarakat yang ada di sekitar Gunung Gamping. Dan waktu itu Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama bersemedi, beliau mendapatkan wangsit bahwa sepasang pengantin digantikan boneka yang sekarang banyak disebut sebagai Loro Blonyo. Disitulah yang menjadikan awal Nyi Poleng marah besar. Kemudian Nyi Poleng masuk ke dalam gunung ini karena merasa tertipu dan meruntuhkan gunung-gunung Gamping yang ada di sekitar dan menimbun Ki Wirosuto dan Nyi Wirosuto.